Selamat datang di NSP Tutorial. Balik lagi bersama saya Himam Prastawa. Di video kali ini kita akan menyeting TP-Link ini. Di sebelah kiri saya ada TP-Link TLWA5210G. Nah, ini biasanya kalau kalian gunakan untuk outdoor ya, misalnya kalian ingin bahasa Indonesia nembak ya, nembak wifi, mau nembak wifi teman, tetangga, itu izin dulu tapi ya, atau wifi ID untuk Telkom ya, itu kalian bisa pakai ini. Jangkauannya luas kok. Kalau mau luas lagi kalian bisa tambahkan wajan bolik, bisa itu tambahkan, bukan wajan bolik, siapa namanya, saya lupa namanya. Jadi dia TP-Link juga tapi dia lebih panjang, alatnya itu panjang kayak lampu neon gitu. Nah, itu bisa untuk memanjangkan rank dari penggunaan ini. Nah, oke, langsung aja ke tutorialnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan topologinya. Nih, topologinya seperti ini. Jadi di paket pembelian TLWA5210G ini, di sini ada apa namanya nih? Ada kayak semacam adapter gitu yang ada DC untuk LAN PoE dan LAN untuk lubang LAN ini untuk nyolokan ke PC kita atau ke laptop kita. Ini kalian jangan lupa colokan adaptornya dari paket pembelian. Lalu PoE ini kita colokkan ke TP-Link yang ini. Lalu LAN ini kita colokkan ke laptop. Nah, kenapa saya buat step 1 dan step 2? Step 1 kita colokkan ke sini dulu, lalu step 2 kita colokkan ke router. Router ya, jangan access point. Untuk yang belum tahu perbedaan access point dan router, bisa kalian baca-baca dulu. Nah, lalu jika kalian sudah membuat topologi seperti ini, IP default dari TP-Link tersebut adalah 1.254 menggunakan IPC ya. Oke, langsung aja. Pertama seperti biasa, kita buka browser. Nah, ini kita belum terhubung internet ya. Jadi di sini tutorial saya dari tanpa internet sampai kita terhubung internet. Kita cek lagi ping 88 masih transmit failed general failure tanpa internet. Pertama-tama kita setting di sini karena ini TP-Link lama, jadi kita harus masukkan IP manual, dia belum DHCP. Jangan adapter option, ini klik 2 kali, properties, internet protocol version 4 ya, bukan yang version 6. Ini kita masukkan IP 168.1.1 aja. Ini boleh kalian masukkan, boleh enggak. Kalau kalian mau masukkan 192.168.1.254 karena default gateway-nya tadi seperti di gambar ini ya, 254. Ini kita oke, close. Nah, ini kita masukkan IP-nya 192.168 Nah, ini username-nya admin, password-nya admin. Oke, welcome. Kita udah masuk ke TP-Link-nya. Login aja, ini kita ganti Indonesia. Saya cinta Indonesia. Login. Oke, ini halaman awalnya. Di sini ada framework version dan hardware versionnya. Wired, ada wireless. Ini belum ada terhubung karena sinyalnya masih 0. Ini traffic static. Nah, untuk settingan defaultnya itu dia ke access point, jadi access point client ya. Nah, langsung aja ke quick setup. Ini kita pilih next. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Ada access point, client router, access point router, dan access point. Kita sebenarnya pakai yang access point client router. Karena di sini kita untuk mengambil sebagai repeater, sebagai mengambil sinyal. Kalau kalian pilih ini ada di TP-Link kalian ini gunanya antar jadi router. Nah, kalau access point hanya access point saja. Untuk perbedaan router dan access point kalian bisa baca-baca atau mungkin kalian butuh, saya akan buat video versusnya secara terpisah. Untuk penjelasan singkat, access point router ini bisa
menghubungkan IP yang berbeda. Jadi kalau IP internet kalian misalnya pakai IP A 10.10 bisa dihubungkan dengan router dan router mengeluarkan IP lain 192.168.1.1 misalnya pakai IP C. Kalau kalian pakai Xpoint dia harus pakai satu IP. Jadi jika provider kalian 192.168.1.1 di access point kalian harus setting 192.1.10 atau pokoknya kliennya lah sampai 254 batas broadcastnya. Oke, kita pakai access point client router ya untuk repeater. Next, ini kita pilih dynamic IP karena kita ntar minta IP secara wireless, secara wire. Next, ini boleh kalian, ini sebenarnya untuk awal aja default access point ini namanya TP-Link 5FF162. Ini next aja langsung. Oke, Congrats kalian udah selesai. Finish. Ini kalau kalau TP-Link ini kalian tidak perlu mematikan hidupkan lagi karena dia udah otomatis refresh. Jadi tinggal kalian refresh browsernya itu udah ke setting. Nah, ada tampilan baru one. Kenapa ada tampilan one? Karena kita akan mencari IP agar IP dari one ini ada. Jadi ketika IP one ini ada, si TP-Link ini udah terhubung sama internet. Nah, ini network, kita pilih network, ada one. Nah, ntar dia terisi sini. Kalau mau kalian ganti di sini bisa lagi kalau kalian mau milih static. Kita langsung aja ke wireless. Di wireless mode. Nah, ini scroll ke bawah ada survei. Nah, disinilah kalian mensurvei atau mencari yang ingin kalian konekkan access point-nya. Ini ada saya 2 access point, ini yang punya saya ya, hotspot 184. Ada code Runda, ini tetangga saya. Mungkin ini kalau letaknya saya taruh atas ada sekitar 38 sampai 42 yang terhubung. Ini hanya saya taruh lantai saja untuk tutorial ya. Kalau kalian untuk menghubungkan ke WiFi ID kalian butuh connect aja, dia otomatis terconnect. Kalau untuk WiFi rumah, misalnya saya pakai yang ini, connect aja langsung. Save. Dia akan otomatis refresh. Ini kita refresh terus. Nah, di SSID udah berubah ya dari TP-Link tadi ke hotspot yang kita inginkan. Ini jangan lupa hotspot yang keinginkan. Kenapa belum ada sinyal? Karena di TP-Link repeater ini dia udah terhubung sama internet tapi masih ada firewallnya, ada security-nya, jadi belum terhubung. Kalau kalian pakai nyonek WiFi ID atau access point yang tanpa password, itu langsung ada sinyalnya, langsung terhubung. Nah, cara menghubungkan memasukkan passwordnya itu ke wireless security setting. Nah, di sini kalian masukkan di WPA, PSK, WPA2, PSK. Ini passwordnya password 2 ya. Jadi di hotspot 184 itu passwordnya adalah password 2. Kalau kalian terhubung ke wireless lain, passwordnya kalian masukkan di sini. Kalau misalnya kalian connect wifi tetangga, masukkannya di sini juga. Langsung aja di save. Di refresh. Di sinyalnya belum ada juga ya. Ini kita ke network, ke one. Nah, udah ada IP-nya. Kalau kalian misalnya merasa mau refresh lagi, kalian rilis aja, kalian renew lagi. Dia akan mencari IP otomatis. Ini refresh ke network, ke one. Lama juga ya. Nah, udah dapat ya. 192.168.0105. Jadi IP yang didapatkan itu 105 dari hotspot 184 tadi. Di statusnya udah ada sinyal ya, 78 dB
Kalau kalian mau ngeceknya itu di menu wireless, di speed test, di antena sebenarnya di sini 78%, sinyal persennya 100% karena 80 dB itu udah gede banget. Kalau kalian mungkin selang 3 rumah sampai 4 rumah itu biasanya dapat sampai 32, 36 dB. Nah, pokoknya usahakan di atas 30 biar dapat sinyalnya tuh maksimal. Nah, sekarang kita udah terhubung internet, kita cek masih general failure. Kenapa? Karena ini masih IP bawaan nih, kita buat jadi DHCP otomatis. Netbox 9 Tara sudah terhubung, kita tes Google. Oke, kita tes YouTube. Oke, udah terhubung ya. Gitu aja tutorialnya. Oh iya, ada yang lupa. Jika kalian sudah setting ya, sudah dapat internetnya, sesuai dengan step 1, step 2-nya. Jadi, LAN yang kalian hubungkan di PC atau di laptop itu kalian hubungkan ke routernya, ke lubang WAN-nya. Ya, jangan lupa. See you. Untuk mungkin kalian ingin bertanya-tanya atau masih ada yang salah, bisa tanya ke kolom komentar. Intinya itu kalian cuma di wireless mode, kalian survei, pastikan itu SSID yang kalian tuju, security-nya harus sama, kalian save. Jika kalian itu udah sama, otomatis pasti terhubung. Ya, itu aja tutorial dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.